Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang dua kematian dan dua kehidupan. Nah, ini semua berkaitan dengan kewajiban kita kepada Rabbul Alamin, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kematian dan dua kehidupan itu tidak lepas dari kewajiban kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak kita katakan bahwa dua kematian dan dua kehidupan itu sangat terkait dengan tauhid. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah diketahui oleh para jamaah Bapak Ibu semua tentang tujuan mulia Allah Subhanahu wa taala mencipta jin dan manusia. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harus kita ingat selama kita hidup di dunia. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni satu kematian yang telah kita lalui dahulu. Satu kematian istilahnya. Dan sekarang kita berada pada alam dunia, yaitu satu kehidupan. Nanti kita akan masuki kematian yang kedua dan kehidupan yang kedua kelak. Jadi sekali lagi, kita telah melalui satu kematian di alamnya dahulu, dan yang sekarang kita alami ini adalah satu kehidupan di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 11. Qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Para hamba ini berkata, ini perkataan para hamba ini nanti di akhirat tentunya, ya akan
terjadi di akhirat. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan 2 kematian kepada kami dan 2 kehidupan kepada kami. Bayangkan, ya. Jadi sekali lagi perkataan ini akan terjadi nanti di negeri akhirat, bukan sekarang di dunia, bukan. Nanti di negeri akhirat, ya. Qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan 2 kematian bagi kami dan 2 kehidupan. Jadi ada 2 kematian dan 2 kehidupan. Nah, ini akan kita jelaskan di pagi hari ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian 2 kehidupan dan 2 kematian? Yang pertama adalah kematian terlebih dahulu. Ya, kematian yang pertama ini telah kita lewati dahulu di alam ruh. Di alam ruh. Ketika manusia ini masih, ya, berupa ruh, belum dicipta atau belum ada janinnya, kan begitu, masih berada di alam ruh, maka ini adalah kematian yang pertama, disebut sebagai kematian yang pertama. Nah, kemudian kematian yang kedua adalah pada saat ruh itu sendiri dicabut oleh malakul maut. Ruh manusia itu sendiri dicabut, ya, oleh malakul maut, malaikat kematian, nanti pada masanya. Nah, ini adalah kematian yang kedua. Walaupun memang berkaitan dengan kematian yang kedua ini, ya, disebut dengan alam barzakh, ya, atau alam kubur, ya, tidak menafikan, tidak menolak tentang adanya kehidupan di alam kubur. Ini sebuah kehidupan tersendiri begitu, ya, di alam kubur begitu. Yang jelas berbeda dengan kehidupan di alam dunia, tidak sama begitu. Ini disebut dengan kematian yang kedua. Ini setelah roh dicabut oleh malakul maut, berpindah si hamba dari kehidupan dunia menuju kehidupan apa? Alam barzakh, alam akhirat, alam barzakh atau alam kubur maknanya, ya, tempat persinggahan pertama dari kehidupan akhirat begitu. Nah, inilah makna 2 kematian. Adapun 2 kehidupan, Bapak Ibu, 2 kehidupan, yang pertama adalah pada saat roh kita itu ditiupkan ke dalam janin kita, di perut ibu kita. Pada saat janin genap berusia berapa, Bu? Berapa, Ibu? Janin berusia berapa itu? Ditiupkan roh padanya pada usia 120 hari. Pada usia 120 hari maka Allah tiupkan roh ke dalam janin tersebut. Nah, inilah awal mula kehidupan pertama. Awal mula kehidupan pertama sampai janin tersebut Allah yang mengeluarkannya, ya, Allah yang mengeluarkannya dari perut ibunya itu, lalu tumbuh kembang dalam kehidupan dunia ini sampai besar, sampai dewasa, sampai akhirnya dicabut roh tersebut oleh malakul maut. Nah, inilah berkaitan dengan kehidupan pertama. Ya, kehidupan pertama dimulai kapan tadi? Pada, ya, tiupan roh ke dalam janin. Ditiup roh ke dalam janin. Nah, ini dimulai kehidupan pertama. Kemudian kehidupan yang kedua adalah pada saat malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kali. Yang kedua, yakni dibangkitkan manusia dari alam kubur mereka
Ini hari berbangkit namanya, Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, yakni berbangkit manusia menuju kehidupan yang baru di alam akhirat. Kehidupan yang kedua, inilah kehidupan yang kedua. Dalam rangka apa ini? Mempertanggungjawabkan amal-amal yang selama hidup di dunia dikerjakan, kan begitu. Nah, inilah berkaitan dengan kehidupan yang kedua. Ini secara umum terlebih dahulu kita jelaskan tentang dua kematian tersebut dan dua kehidupan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan secara rinci di pagi hari ini tentang dua kematian dan dua kehidupan agar kita dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Ya. Yang pertama tentang kematian pertama. Kematian yang pertama adalah pada saat roh-roh manusia berada di alam roh. Berada di alam roh. Apa yang terjadi? Nah, ini pertanyaan, apa yang telah terjadi pada saat roh-roh kita ini berada di alam roh namanya? Ya, ini pada saat kematian yang pertama ini. Yang telah terjadi pada saat roh-roh tersebut di alam roh adalah mereka telah mengadakan perjanjian kuat kepada Rabbul Alamin untuk bertauhid. Perjanjian kuat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang telah terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang apa yang telah terjadi di alam roh dahulu berkaitan dengan perjanjian kuat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf. Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 173. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada dua ayat yang mulia ini, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Lihat pada dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan Allah sekaligus mengingatkan kita tentang perjanjian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terlebih dahulu ya arti dari ayat yang pertama. Dan ingatlah, lihat di sini Allah ingatkan kita. Allah memulai firman-Nya dengan mengingatkan kita semua agar kita ingat, agar kita kembali kepada perjanjian ini. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengeluarkan manusia, mengeluarkan keturunan Adam dari tulang sulbi mereka dan mempersaksikan atau mengambil persaksian pada diri-diri mereka ini, pada roh-roh mereka itu, maksudnya pada roh-roh manusia itu, ini di dalam roh. Apa itu? Alastu bi rabbikum. Lihat, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh-roh kita dahulu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Artinya adalah, bukankah aku ini sebagai sembahan kalian? Nah, ini makna Rabb di sini adalah sembahan kalian. Satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang wajib kalian ibadahi kelak
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada roh-roh manusia ini, alastu birabbikum, bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Apa jawaban roh-roh kita dahulu? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar, kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami, yakni sembahan kami yang wajib kami ibadahi kelak. Inilah berkaitan dengan ya persaksian para ruh terhadap Rabbul Alamin, bahwa Allah lah yang wajib diibadahi, yang wajib untuk disembah, adapun yang lainnya tidak. Karena roh-roh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ya kita ini berada di perut ibu kita masing-masing berupa janin, Allah telah menciptakan roh kita terlebih dahulu. Sudah ada itu. Roh-roh seluruh manusia sudah ada. Sudah siap semuanya. Sudah Allah cipta. Bahkan sudah diambil persaksian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perjanjian mereka kepada Rabbul Alamin, bahwa mereka wajib untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada pada kehidupan pertama nanti, begitu. Jadi inilah yang Allah ingatkan, ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi mereka semua kompak menjawab apa? Qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Jadi tidak ada yang menolak, tidak ada yang mengingkari. Tidak ada dari roh-roh manusia ini yang mengingkarinya, tidak ada sama sekali. Semua ya kompak menjawab, semua seragam menjawab, qalu bala syahidna. Ya, jadi kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Apa kata Rabbul Alamin? Selanjutnya Allah katakan, antaqulu. Ini perhatikan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Artinya sengaja, kata Allah, sengaja perjanjian untuk bertauhid ini diambil agar kalian nanti di akhirat tidak berdalih, tidak berargumentasi, tidak berpendapat. Apa? Inna kunna an hadza ghafilin, kata mereka nanti. Sungguh kami dahulu lalai dari perjanjian untuk bertauhid kepada engkau ya Allah. Lalai. Jadi tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan ya bahwa mereka ya berbicara seperti ini di hadapan Allah nanti di akhirat. Inna kunna an hadza ghafilin, bahwa kami dahulu lalai dari bertauhid kepada engkau ya Allah. Ini dalih yang pertama dari mereka, ya. Dalih yang kedua, apa kata mereka dalam ayat yang berikutnya ini? Au taqulu, atau kalian nanti akan berdalih apa? Innama asyraka abauna min qablu. Sungguh nenek moyang kamilah yang lebih dahulu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Sungguh nenek moyang kamilah yang lebih dahulu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada engkau ya Allah. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Adapun kami adalah generasi berikutnya, yakni generasi berikutnya yang terseret, yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kan begitu, ke dalam perbuatan syirik, yakni
Siapa yang menjerumuskan? Seolah-olah mereka ingin mengatakan ini nenek moyang kami yang bersalah dahulu itu sebenarnya. Mereka yang bertanggung jawab sebenarnya, yang menjerumuskan kami kepada perbuatan syirik, kan begitu. Kemudian apa kata mereka? Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Afatuhlikuna, mengapa engkau hukum kami, mengapa engkau azab kami, ya, atas perbuatan orang-orang yang zalim terdahulu itu, atas perbuatan orang-orang yang nenek moyang kami dahulu yang telah menjerumuskan kami kepada perbuatan syirik ini. Begitu. Jadi ini adalah dalih mereka yang kedua, argumentasi mereka yang kedua, yang kedua-duanya tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan yang pertama atau yang kedua tadi? Jelas mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kan begitu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbul Alamin. Nah, inilah sekali lagi berkaitan dengan apa yang telah terjadi dahulu di alam ruh, bahwa kita telah memiliki apa? Perjanjian kuat kepada Rabbul Alamin untuk bertauhid dan tidak berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik. Wajib untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, roh kita ini ditiupkan pada janin, ya. Ketika janin sudah berusia berapa tadi? Genap 120 hari. 120 hari, ya. Fayanfukhu fihi ruh, kata Nabi. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintah oleh Allah untuk menuliskan 4 hal. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun, kata Nabi. Dituliskan 4 hal tentang apanya? Yang pertama apa? Bikatbi rizkihi, tentang rizkinya sudah ditulis. Tentang apa? Rizkinya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang umurnya atau ajalnya. Nah, ini sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masalah apa tadi? Amal perbuatannya, apa yang bakal dilakukannya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahagia atau sengsaranya ia sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah berkaitan dengan 4 hal yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi si hamba ini nanti dalam kehidupan di dunia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah ketika usia kandungan sudah genap, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan, Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan makhluk yang baru ini, ya, yang sempurna ini penciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam ayat yang mulia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak berilmu, maknanya Pak Bu, ya, tidak berilmu. Jadi inilah keadaan kita ketika kita lahir ke dunia tanpa dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah lah yang mengeluarkan kalian, kata Allah. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak memiliki ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah bayi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala,
ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bayi ini lahir, apa kata Nabi yang mulia? Nabi yang mulia, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada anak yang lahir, bayangkan, tidak ada anak yang lahir melainkan terlahir di atas fitrah. Maka kelak orang tuanya lah yang akan mewarnai si anak, apakah dengan agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi, kata Nabi. Disebutkan 3 agama ini karena inilah yang paling populer. Yang populer di masa itu agama Yahudi, Nasrani dan Majusi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa makna fitrah? Apa makna fitrah, Bapak Ibu? Apa makna fitrah dalam konteks hadis yang mulia ini? Makna fitrah dalam hadis yang mulia ini adalah tauhid. Nah, jadi seluruh anak, ya, tanpa dibeda-bedakan orang tuanya, agama apa orang tuanya, siapa orang tuanya, maka semua anak itu, kata Nabi, terlahir di atas fitrahnya, yakni terlahir di atas tauhidnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika ada di antara anak-anak, apakah ketika masih bayi, pokoknya sampai sebelum berusia baligh, sampai dia sebelum berusia baligh, jika ada di antara anak-anak ini wafat, ya, wafat pada masa kanak-kanak sebelum berusia baligh, maka kelak mereka di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Akan dimasukkan mereka itu ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang mulia, Allah berfirman kelak kepada seluruh anak-anak. Apa kata Allah? Udkhulu antumul jannah. Masuklah kalian semua ke dalam surga. Lihat, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman ini kepada seluruh anak-anak nanti di akhirat, di negeri akhirat. Udkhulu antumul jannah. Masuklah kalian semua ke dalam surga. Nah, ini ada pengecualian, ya. Ada pengecualian anak-anak yang orang tua mereka wafat di atas Islam, wafat dalam keadaan muslim. Maka kelak anak-anak ini akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka kepada Rabbul Alamin? Ya Rabb, kaifa abauna wa ummahatuna? Wahai Rabb kami, bagaimana nasib orang tua kami? Ingat ini khusus, ya, anak-anak yang lahir dari orang tua yang bagaimana? Yang wafat dalam keadaan muslim, beragama Islam. Nah, ini termasuk dari apa ini? Termasuk dari syafaat anak-anak kepada orang tua mereka. Maka wajar saja kalau sebagian orang, ya, istilah sebagian mereka itu, kalau ada orang lain yang mendapat musibah, anaknya wafat, maka dikatakan ini sebagai tabungan. Sebagai apa? Tabungan di negeri akhirat. Ini istilah saja. Artinya syafaat bagi orang tua mereka itu. Jadi sekali lagi, si anak atau anak-anak ini berkata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kaifa abauna wa ummahatuna? Wahai Rabb kami, bagaimana nasib bapak ibu kami?
bagaimana nasib orang tua kami. Nah, ini dia. Anak-anak ini akan berkata seperti itu, bertanya itu kepada Rabbul Alamin, tanda memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada orang tua mereka nanti di akhirat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu antum wa aba'ukumul jannah. Masuklah kalian semua beserta orang tua kalian ke dalam surga. Lihat. Nah, ini keutamaan. Nah, ini keutamaan yang besar. Ya, maka ya bersabar. Ya, jika ada di antara kaum muslimin yang tertimpa musibah seperti itu, di antara anak-anak mereka wafat, ya bersabar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal nanti di negeri akhirat. Dan kita berkeinginan seperti ini juga, artinya yakni mendapatkan syafaat dari anak-anak, kan begitu. Artinya bahwa ini merupakan keutamaan yang Allah jelaskan dalam hadis qudsi ini bagi orang tua yang juga ya, wafat ya tentunya di atas agama Islam. Nah, inilah tentang masalah anak-anak, posisi mereka di mana nanti di akhirat. Tentu semua ulama ya, ulama Ahlus Sunnah ya sepakat mengatakan bahwa mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada permasalahan kita ini, bahwa anak-anak semuanya kata Nabi terlahir di atas fitrah, kata Nabi, yakni di atas tauhidnya, di atas perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira. Nah, sedikit saya sampaikan di sini misal ya. Ada di antara anak-anak orang tua mereka non muslim misalnya, non muslim. Kemudian anak itu diasuh, qadarullah diasuh oleh neneknya yang muslimah atau kakeknya yang muslim, kan begitu, atau oleh pamannya atau bibinya yang muslimah itu. Maka otomatis si anak tetap berada di atas fitrahnya, di atas Islamnya, di atas tauhidnya. Itu maknanya begitu ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika baligh atau berusia baligh. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Begitu si anak ini baligh, apa kewajibannya? Kewajibannya adalah belajar ilmu tauhid. Ini kewajiban. Siapa saja yang telah berusia baligh ya, wajib belajar ilmu tauhid. Apa dasarnya? Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Nah, lihat di sini, ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi wajib kita mempelajari ilmu tauhid, memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang wajib kita pelajari ketika kita sudah baligh pada dasarnya itu. Walaupun memang ketika masih anak-anak, orang tuanya lah yang mengajarkan tauhid kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan usia mereka, ya, bahasa mereka. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang tua sudah bisa ya mengarahkan anak kepada tauhid ketika anak ini masih ya berusia kanak-kanak, terus tumbuh kembang mereka. Nah, begitu si anak ini sudah baligh, maka dia wajib belajar ilmu tauhid lebih dalam. Wajib belajar ilmu tauhid agar dia faham bagaimana cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman apa? Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa itu ayatnya? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa bunyinya Pak Bu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah
kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Nah, inilah yang wajib kita pelajari agar kita dalam bertauhid kepada Allah ini benar. Ya, tanpa ilmu tauhid tidak mungkin. Sulit rasanya seorang mengaplikasikan tauhidnya dalam kehidupan sehari-hari kalau dia tidak punya ilmu tentang tauhid, ilmu tauhid. Sekali lagi, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Allah menegaskan dalam ayat yang mulia, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, apakah sama antara orang yang memiliki ilmu bertauhid dengan orang yang tidak memiliki ilmu bertauhid? Tentu semua sudah faham lah ya jawabannya. Maka ayat seperti ini, Bapak Ibu, ayat seperti ini dikatakan oleh para ulama, ayat ini tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena kita semua sudah tahu apa jawabannya. Sudah tahu apa jawabannya. Tentu tidak sama antara orang yang memiliki ilmu tauhid dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentang tauhid. Tidak akan sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu tauhid kepada para sahabat. Mengajarkan ilmu tauhid kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan meluruskan apa saja yang berseberangan dengan tauhid, ya, berseberangan dengan tauhid. Contoh ya, ada di antara sahabat berkata langsung di hadapan Nabi, ini ucapannya diluruskan oleh Nabi, ya, diperbaiki oleh Nabi. Apa kata sahabat ini? Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu wahai Nabi. Nabi langsung mengatakan kepada sahabat ini, aja'alta lillahi niddan wa huwa khalaqak, qul masya Allah wahdah. Wahai sahabatku, apakah engkau ingin menjadikan diriku sebagai tandingan, sebagai sekutu bagi Allah? Ucapkanlah saja masya Allah wahdah, cukup masya Allah saja, tanpa wasyikta dan kehendakmu. Nah, ini beda nih ya antara huruf waw dan huruf thumma. Thumma itu arti kemudian. Kalau thumma ini boleh masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Tidak ada masalah seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada ya pensederajatan, tidak sederajat begitu ya. Kalau dikatakan masya Allahu thumma syi'ta, tapi yang sederajat dalam sisi kehendak yang tadi yang pakai huruf waw, ya, masya Allahu wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Nah, ini nggak boleh. Makanya Nabi katakan ucapkanlah saja masya Allah, begitu. Nah, ini benar nih. Contohnya lagi, Nabi ya, di zaman Nabi ini ada sahabat-sahabat yang baru masuk agama Islam, ya. Di antara mereka ada yang pakai gelang dari Kuningan. Ini jimat. Ini sahabat ini baru masuk Islam, wajar ya, kita maklumi saja, karena baru masuk Islam, nggak paham dia atau belum paham tentang tauhid. Nabi ketika melihat sahabat ini pakai jimat berupa gelang dari Kuningan, dan Nabi tahu bahwa ini jimat begitu ya. Nabi tanya dulu kepada sahabat ini, ya, ma hadhihi, untuk apa dipakai gelang ini? Untuk apa dipakai benda ini? Kata Nabi. Jawab sahabat ini, jujur sahabat ini mengatakan minal wahinah,
wahai Rasul, saya pakai jimat ini untuk menangkal mara bahaya. Bayangkan, ya, untuk menangkal mara bahaya. Apa jawaban Nabi? Inziha fa innaha la yaziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Buanglah jimat ini, kata Nabi. Buanglah jimat tersebut, ya, karena jimat ini tidak akan memberikan kepadamu kecuali kelemahan. Jika engkau mati dan jimat itu masih ada pada dirimu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Engkau tidak akan bahagia untuk selama-lamanya. Nah, jelas ya bagi kita tentang ya masalah syirik ini, kan begitu. Contohnya ya, ada di antara sahabat yang baru masuk agama Islam juga. Mereka ikut perang bersama Nabi. Biasanya mereka dahulu pada masa jahiliyah, sebelum perang mereka akan gantungkan senjata mereka di pohon keramat. Agar apa? Agar senjata mereka itu memiliki kekuatan. Nah, begitu. Agar sakti lah senjata itu, begitu kira-kira. Ya, Zatu Anwat, pohon keramat, begitu. Maka begitu Nabi dan pasukannya melintas pohon keramat, ada pohon yang dianggap keramat oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ini sahabat-sahabat yang baru masuk agama Islam terpancing. Ya, terpancing di sini. Apa kata mereka kepada Nabi? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Qala Allahu akbar, innaha sunan. Ya, wahai Rasulullah, jadikanlah pohon ini sebagai pohon keramat bagi kami. Untuk apa? Menggantungkan senjata-senjata kami pada pohon tersebut. Maka Nabi kaget, ya. Nabi kaget mendengar ucapan seperti ini. Nabi bertakbir. Takbir sini dalam rangka kaget, bukan dalam rangka apa? yakni takjub akan pemandangan dan lain sebagainya. Bukan itu. Ya. Jadi Nabi katakan Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Sungguh apa yang kalian katakan ini sama persis dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, kepada Nabi Musa. Apa kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Nabi Musa, jadikanlah bagi kami ini Tuhan selain dari Allah. Bayangkan, jadikanlah bagi kami ini Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini adalah kaum yang bodoh. Kaum yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi inilah kita lihat langsung Nabi yang mulia, ya, yakni meluruskan apa yang dikatakan oleh para sahabatnya ini, dan memang dimaklumi ketika itu karena mereka baru saja masuk agama Islam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada permasalahan kita ini, bahwa kita wajib belajar ilmu tauhid. Wajib belajar ilmu tauhid dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita diperintah atau telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya, ini perintah dari Allah dan hukumnya wajib, yakni wajib wafat di atas tauhid. Ini masalahnya. Wajib wafat di atas tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita dengar, ya. Ayat yang sering kita dengar tentang wajibnya kita wafat di atas tauhid, dan bagian dari khutbatul hajah Nabi yang tadi sudah disebutkan di awal muqaddimah dari khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali mati di atas Islam, yakni tauhid maknanya. Tauhid. Jadi Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Saya tanya dulu nih kepada Bapak Ibu nih, apa definisi Islam? Apa makna Islam? Ini sudah puluhan tahun nih ngaji nih, harus tahu nih makna Islam itu apa? Apa Bu? Berserah diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid. Kemudian apa lagi? Ya, tolong dengarkan lagi. Ya, jadi untuk mengulang-ulang apa yang telah dipelajari dahulu. Definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal inqiyad lahu bit-ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Saya ulangi, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban agama. Ya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban agama dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Inilah makna apa? Makna Islam. Jadi Islam itu adalah tauhid, tauhid itu adalah Islam. Kalau ada yang bertanya, tolong Ustaz berikan dalil tentang definisi Islam seperti itu. Dalilnya Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Surat Al-An'am ayat 162 163, dua ayat yang sangat populer bagi Bapak Ibu. Apa ayatnya itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, ya, sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah, jadi diperintah untuk mendakwakan tauhid. Ya. Dengan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini dia. Aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu dalil yang menjelaskan definisi Islam seperti itu, katakanlah surat Al-An'am ayat 162 163. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita wajib belajar ilmu tauhid agar kelak kita wafat di atas tauhid. Kita wajib belajar ilmu tauhid, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita pun wajib wafat di atas tauhid. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi, akhir dari kehidupannya di dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dijamin surga. Dijamin surga. Nah, ini berkaitan dengan keutamaan yang besar bagi siapa saja yang ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah ilmu tauhid, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan usahakan wafat di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika si hamba ini dalam keadaan sekarat, nah ini berkelanjutan nih, ya. Ketika si hamba dalam keadaan sekarat menghadapi sakaratul maut, maka hamba yang bertauhid selama hidup di dunia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keutamaannya, Pak Bu? Yaitu berupa hiburan dari para malaikat. Jadi hamba yang dalam keadaan naza' menghadapi sakaratul maut dihibur oleh para malaikat. Dihibur oleh para malaikat Allah. Coba lihat dalam surat Fussilat ayat 30. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hiburan ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Artinya sesungguhnya para hamba yang selama hidup di dunia berucap kalimat tauhid. Apa kata mereka? Rabbuna Allah, Rabb kami hanyalah Allah. Lihat, ini tauhid. Rabb kami hanyalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Ini dia masalahnya. Istiqomah dalam hidupnya di atas tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Turunlah malaikat kepada si hamba. Kapan turunnya malaikat? Nabi jelaskan dalam hadis Al-Bara' bin Azib bahwa turunnya malaikat kepada si hamba ketika si hamba dalam keadaan sekarat menghadapi sakaratul maut. Ya. Turun para malaikat, kata Nabi, dengan wajah yang berseri-seri, penampilan yang bagus sekali, menebarkan wangi semerbak. Yajlisuna haulah, kata Nabi, duduk di sekitar hamba yang mau meninggal. Lihat, duduk mereka di sekitar hamba yang mau meninggal. Ma'hum al-kafan wal hanut minal jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga, wangi-wangian dari surga. Lihat, mereka sudah siap menyambut ini ruh yang baik ini, kan begitu. Apa kata malaikat? Nah, inilah hiburan dari para malaikat. Malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, jangan engkau takut. Apa maknanya? Jangan takut menghadapi kematian. Ini maknanya. Jangan takut menghadapi kematian. Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih. Apa maknanya? Jangan bersedih karena engkau akan meninggalkan duniamu, keluargamu, anak istrimu, rumahmu dan lain sebagainya. Duniamu lah akan engkau tinggalkan. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini perkataan mereka yang ketiga. Justru bergembiralah.
bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Lihat keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihibur oleh para malaikat. Apa kata Nabi setelah itu dalam hadis Al-Barra bin Azib? Tidak lama setelah itu kata Nabi, datanglah malakul maut. Datanglah malaikat kematian. Yajlis inda ra'sih, duduk di dekat kepala orang yang mau meninggal ini. Apa perlakuan dari malaikat kematian? Perlakuan yang bagus sekali, ucapan yang bagus sekali dari malaikat kematian. Apa kata malaikat kematian? Malakul maut, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila ridwanillah. Wahai ruh yang baik. Apa maknanya? Wahai ruh yang bertauhid kepada Allah, keluarlah engkau menuju ridha Allah. Maka Nabi katakan tentang mudahnya ruh tersebut keluar dari fisik si hamba. Kata Nabi yang mulia, keluar ruh tersebut kata Nabi seperti tetesan air keluar dari tekoknya, dari bejananya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saking mudahnya ruh tersebut keluar dari fisik hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berakhir sudah kehidupan pertama. Dengan cara apa tadi? Dicabut ya nyawa oleh malakul maut, maka berakhirlah kehidupan pertama. Ya, kehidupan pertama sudah selesai. Maka sekarang pindah kepada kematian kedua. Sekarang kita lanjut kepada kematian yang kedua. Ada apa? Ada apa pada kematian yang kedua? Yakni di alam barzakh, istilahnya di alam kubur, yaitu ya pertanyaan malaikat kubur. Nah, ini penting. Pertanyaan malaikat munkar nakir tentang apa? Tentang tauhid yang pertama. Ada 3 pertanyaan malaikat kubur. Ada 3 pertanyaan malaikat kubur, ya. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Ketika si mayit dibawa ke pemakaman untuk dikubur, berapa yang ikut dengan mayit? Apa saja yang ikut bersama si mayit? Kata Nabi, ada 3 yang mengiringi mayit. Kata Nabi yang mulia, yatba'ul mayit thalathah, ahluhu wa maluhu wa amaluh, fayarji ithnani wa yabqa wahid, ay amaluh. Kata Nabi SAW, ada 3 yang mengiringi jenazah. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Ingat, amalnya. Kemudian ketika jenazah ini diletakkan di alam kubur, diletakkan di liang lahat, kata Nabi sudah selesai dikubur, maka 2 yang pertama tadi pergi meninggalkan mayit, dan 1 yang bersama si mayit itu amalnya saja. Amalnya akan bersama si mayit. Baik. Sekarang kita berada di alam kubur. Ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang berada di alam kubur. Datanglah 2 malaikat kata Nabi dalam hadis Al-Barra bin Azib. Datanglah 2 malaikat munkar nakir, aswadan azraqan, yang kulit malaikat kubur itu adalah hitam kebiru-biruan kata Nabi. Bayangkan, bisa Bapak Ibu bayangkan, hitam kebiru-biruan. Kemudian malaikat kubur mendudukkan si mayit, jadi posisinya nanti duduk sebelum ditanya ini, sebelum ditanya didudukkan oleh malaikat kubur. Ini sudah di luar akal kita ya. Sudah di luar akal kita karena ini sudah merupakan alam, termasuk alam gaib, alam barzakh, alam kubur, kan begitu. Tidak lagi ya bisa dicerna oleh akal kita yang terbatas ini. Maka malaikat kubur bertanya kepada si mayit dengan cara membentaknya. Hanya 3 pertanyaan saja.
Hanya 3 pertanyaan yang diajukan, 3 pertanyaan yang mendasar. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ya. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Nah, ini pertanyaan pertama tentang apa? Tauhid. Ketika malaikat kubur bertanya kepada si mayit, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maknanya apa? Apa maknanya? Siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia, itu maknanya. Siapa yang kau sembah selama hidup di dunia, itu makna siapa Rabbmu. Siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia, itu maknanya begitu. Maka si mayit dengan amal tauhidnya, ini lihat, amal tauhidnya, dengan amal tauhid, jadi amal tauhidnya lah, ia akan menjawab pertanyaan tersebut, ia akan menjawab pertanyaan malaikat kubur. Ya, si mayit berkata dengan amalnya ini, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Maka 2 pertanyaan yang berikutnya bisa dijawab dengan baik dan benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat kubur, an sadaqa abdi fafrushuhu minal jannah. Benarlah jawaban hambaku ini. Ya. Luaskanlah kuburnya. Yani sampai si mayit ini dapat melihat tempatnya di dalam surga. Allah perlihatkan tempatnya di surga. Allah perlihatkan tempatnya di surga. Lalu diberikan nikmat-nikmat kubur. Tidak lama setelah itu, kata Nabi, datanglah seorang dengan penampilan yang bagus sekali, wajah berseri, menebarkan wangi semerbak. Lalu si mayit bertanya, man ant, siapa anda ini? Datang kepadaku dengan wajah berseri, penampilan yang bagus sekali, wangi semerbak. Maka orang yang ada di hadapan si mayit berkata, ana amalukas salih, saya adalah amalmu yang salih. Ingat, sesolih-solih amal adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si mayit berkata, ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, cepat tegakkan kiamat hingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Nah, inilah perkataan si mayit ketika ditemani oleh amal tauhidnya di alam kubur. Dia tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan keluarga dan hartanya. Nah, inilah berkaitan dengan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang bertauhid selama hidup di dunia. Singkatnya, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Maka dengan tiupan sangkakala yang kedua, ya, bangkitlah seluruh manusia dari alam kubur mereka. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan apa ini? Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, hari berbangkit, dan inilah kehidupan yang kedua. Nah, ini yang terakhir yang akan kita jelaskan. Inilah kehidupan yang kedua. Ya, jadi kita telah melewati kematian yang pertama, kehidupan yang pertama, kematian yang kedua. Nah, sekarang kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua yaitu di alam akhirat. Di alam apa? Akhirat. Kalau kuburan itu adalah apa? Apa istilah kuburan? Tempat persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Apa kata Nabi? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Idza najal insan fama ba'dahu aisar min wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu, kata Nabi. Sungguh kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Apabila si mayit selamat di alam kuburnya, maka apa yang ada setelahnya mudah bagi dirinya. Dan jika si mayit di alam kubur sudah tidak selamat, maka apa yang ada setelahnya sulit bagi dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkaitan dengan alam kubur yang merupakan apa itu?
tempat persinggahan pertama dari kehidupan akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada sekarang pada kehidupan yang kedua. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Apa yang terjadi pada kehidupan yang kedua? Yang terjadi adalah banyak di antara para hamba Allah, banyak di antara manusia menyesal selama hidup di dunia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup di dunia justru berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyesal. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 11 yang tadi disebutkan di awal pembicaraan atau kajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan 2 kematian kepada kami dan 2 kehidupan kepada kami, maka kami mengakui dosa syirik kami dahulu. Lihat, di sini mereka katakan, kami mengakui dosa syirik kami. Apakah kami diizinkan untuk kembali dalam kehidupan dunia? Nah, lihat, fahal ila khurujin min sabil, apakah kami diizinkan untuk kembali hidup dalam kehidupan dunia, yakni kembali bertauhid, maknanya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah penyesalan yang tiada guna. Ini adalah penyesalan yang tiada guna, bahwa mereka menyesal selama hidup di dunia tidak mewujudkan perjanjian mereka kepada Allah, yaitu dalam rangka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya di negeri akhirat mereka menyesal. Fahal ila khuruj min sabil, apakah kami diizinkan untuk kembali dalam kehidupan dunia, yakni dalam rangka bertauhid kepada Engkau? Ya mungkin lagi. Ya, nggak mungkin terjadi yang seperti ini. Ini sudah beda alamnya, sudah berbeda alamnya, alam akhirat. Ya, alam akhirat, bahkan ketika ya jenazah berada di alam kubur saja tidak bisa lagi kembali ke alam dunia. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Di belakang mereka ada dinding, ada tembok, ya, ada barzakh. Ada apa namanya? Barzakh, tembok, dinding, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah. Nggak mungkin lagi balik. Kalau sudah meninggal, sudah mati, nggak mungkin lagi balik dalam kehidupan dunia. Makanya nanti mereka akan menyesal di akhirat. Menyesal di akhirat. Ya, fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Kami menyesal, kami mengakui dosa syirik kami. Apakah kami diizinkan untuk kembali dalam kehidupan dunia? Nah, ini dia. Ini berkaitan dengan apa? Ya, orang-orang yang menyesal ya di akhirat nanti, selama hidup di dunia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat ya, ayat yang mulia, ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Apa bunyinya Pak Bu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada, kata Allah. Maka barang siapa yang ingin jumpa dengan Rabbnya nanti di akhirat, jumpa di akhirat, di surga, hendaknya apa? Hendaknya dia beramal salih dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun juga. Nah, ini yang wajib kita penuhi, beramal salih di dunia, yaitu diantaranya dengan bertauhid,
kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan ayat yang mulia ini ya, dalam hadis yang mulia. Apa kata Nabi? Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, kata Nabi. Barang siapa jumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan bersih dari dosa syirik, tidak berbuat syirik, tidak membawa dosa syirik, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kebalikannya, barang siapa, kata Nabi, barang siapa ya jumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik, nah ini, dengan membawa dosa syirik, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita di pagi hari ini berkaitan dengan tema tadi, dua kematian dan dua kehidupan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang disampaikan tadi ya, dengan dasar Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih ya, dan juga penjelasan para ahli ilmu. Semoga kita bisa ya mengambil pelajaran berharga dari apa yang disampaikan, dan semoga kita semua ya dapat mempraktekkan tauhid kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah Bapak Ibu ya, dipersilakan. Saya hari ini izin sampai jam 11 karena ada urusan. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, apakah ciri-ciri atau apa yang dilakukan oleh orang Islam yang tidak bertauhid walaupun dia mengakui bahwa Allah lah yang menciptakannya, menciptakan alam semesta, memberikan rezeki dan sebagainya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di alam kubur begitu? Pertanyaannya, apakah ini berkaitan dengan alam kubur atau bagaimana? Ya, ini ya yang saya pahami begini. Artinya pertanyaannya adalah bagaimana keadaan orang Islam ya. Namun bagaimana keadaan orang Islam di alam kuburnya yang tidak bertauhid? Ya, yang tidak bertauhid selama hidup di dunia. Apa yang ia jumpai di alam kubur? Nah, ini pertanyaannya. Nah, sebelum pertanyaan ini, tentu saya ingin bertanya dulu kepada jamaah. Adakah di antara orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika di alam kubur tetap mendapatkan azab, tetap mendapatkan mendapatkan hukuman atau azab alam kubur, siksa alam kubur? Ada. Tidak mustahil. Lihat ketika Nabi SAW melewati dua kubur dari kubur-kubur kaum muslimin, apa kata Nabi? Innahuma la yu'adzaban. Sungguh dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Apa yang pertama? Apa sebab yang pertama? Ya, enggak cebok. Bayangkan, enggak cebok, gara-gara enggak cebok, buang air enggak cebok, mendapat azab kubur. Dan ini banyak di antara orang Islam. Kalau non muslim nggak perlu kita bicara. Ini orang Islam sendiri buang air nggak cebok, kan gitu.
Na'udzubillah. Nah, gara-gara nggak cebok saja mendapat azab kubur walaupun dia bertauhid. Walaupun dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa yang kedua? Karena sebab namimah, mengadu domba. Bayangkan ini. Dapat azab kubur. Dapat azab kubur. Maka Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, Nabi belah dua, gitu ya. Dan Nabi berdoa semoga Allah meringankan azab mereka selama pelepah ini masih basah. Ini khususiyah Nabi saja, tidak pada umatnya, tidak pada umatnya, ya. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan ini, bagaimana dengan orang Islam yang selama hidup di dunia tidak bertauhid, ya? Bagaimana nanti keadaannya di akhirat atau di alam kubur terlebih dahulu, di alam kubur, ya? Nah, ini kita katakan, kita serahkan saja, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya orang yang tidak bertauhid, sulit, ya, menjawab pertanyaan pertama, Marabbuk, siapa Tuhanmu? Sulit. Bagaimana bisa menjawab? Bagaimana bisa menjawab? Karena amal tauhidnya nggak ada. Amal tauhidnya tidak ada, tidak bertauhid sama sekali. Bahkan mungkin berbuat syirik, ngakunya Islam, ngakunya beragama Islam, KTP-nya Islam, kan begitu. Namun tidak bertauhid, bahkan setiap hari berbuat syirik, misalnya datang ke dukun, paranormal, ya, percaya dengan jimat-jimat, ramal-meramal nasib ala jahiliyah, ya, dan lain sebagainya, menyembah kubur, ya, minta-minta kepada penghuni kubur, nah, dan lain sebagainya lah. Dari bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan, maka, ya, boleh jadi akan mendapatkan azab di alam kubur. Akan mendapatkan apa? Azab di alam kubur. Sekarang ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana dengan orang tua dahulu yang mereka sendiri nggak paham tauhid, belum belajar tauhid, nggak kenal tauhid bahkan, dan tidak ada yang mengajarkan ilmu tauhid di masa dahulu, di zaman dulu. Ya, orang tua yang hidup, ya, di zaman dahulu itu, bagaimana ini? Ya, nah, kita katakan Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan hamba yang awam seperti ini, yang wafat dalam keadaan awam, nggak tahu sama sekali tentang agama Islam, tentang tauhid. Namun boleh jadi Allah mengazabnya dari jalur yang lain. Dari jalur yang lain. Ya, contoh kalau sekarang ini dari jalur thalabul ilmi, mengapa tidak belajar ilmu agama? Mengapa tidak belajar ilmu agama, apalagi di zaman sekarang? Banyak sarana-sarana untuk belajar ilmu agama di zaman sekarang. Jadi istilahnya tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar tauhid, untuk tidak belajar agama Islam di zaman sekarang ini. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi, ya, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi, begitu, ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan salawat, ya. Ini salawat yang benar dari Nabi SAW itu banyak redaksinya. Ya, ada yang singkat, ada yang, ya, panjang begitu. Yang singkat adalah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang semisalnya gitu, ya, alaihi salatu wassalam misalnya, boleh juga begitu. Atau yang panjang seperti salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu diantara redaksi. Jangan kita berselawat yang tidak ada contoh dari Nabi. Tidak boleh kita berselawat yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana berselawat kepada engkau? Langsung Nabi yang mengajarkan. Itu diantara tadi salawat Ibrahimiyah, begitu.
Kemudian bagaimana menasihati orang yang suka melakukan ziarah kubur ke makam para wali, para sunan, para kiai dan semisalnya? Ya kita dakwahi. Ya, kita dakwahi di antaranya misalnya Nabi mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid, kata Nabi. Tidaklah diadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid. Tidaklah diadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid, kata Nabi, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi itulah perjalanan yang bernilai ibadah. Perjalanan yang bernilai ibadah. Jadi berkaitan dengan ziarah kubur pada dasarnya boleh. Tetapi kubur siapa? Ini permasalahan, kubur siapa? Kubur orang-orang yang kita kenal, kubur orang-orang yang kita cintai, seperti kubur orang tua, kubur kakek nenek, kubur saudara, kubur sahabat, boleh. Apa kata Nabi? Ya, Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah," kata Nabi. Dahulu aku sempat melarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur itu dapat mengingat akhirat, yakni kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tujuan kita ziarah kubur. Jadi jangan yakni sengaja jauh-jauh hari pesan bis dan sebagainya, ya, melakukan ziarah kubur ke makam para wali, para sunan, ya, ribuan kilo misalnya. Buat apa seperti ini? Ya, cukup kita ke makam, ke kubur orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita tahu dalam hidupnya, kubur orang tua, kubur kakek nenek misalnya, kubur saudara kita atau sahabat kita, boleh, silakan. Ya, seperti itu boleh. Ini tidak terlarang seperti ini. Sebagaimana Nabi dahulu, Nabi melakukan ziarah kubur ke makam para sahabatnya, makam para sahabatnya, kan begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya, berapa lamakah mayit di alam kubur, ya, untuk menuju alam akhirat? Apakah harus menunggu kiamat dulu, ya, untuk dapat ke alam akhirat? Wallahu ta'ala alam. Jawabannya hanya Allah yang tahu berapa lama mayit di alam kubur. Berapa lama mayit di alam kubur, ya. Bisa para jamaah misalnya membayangkan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, umat Nabi ini, umat Nabi itu dan sebagainya, yang mereka telah wafat, yang mereka telah meninggal sudah ribuan tahun tuh. Sudah ribuan tahun. Ini hitungan di dunia, ya. Hitungan untuk dunia. Tapi untuk akhirat sebentar. Hanya sebentar. Kehidupan dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala sebentar sekali. Hanya sebentar sekali. Kalau kita kan lama nih. Kita mandangnya lama, ya. Lama gitu. Tapi sebentar sekali. Enggak lama-lama. Enggak pakai lama deh untuk kehidupan di dunia ini. Itu pada dasarnya begitu. Ya, dan umumnya kata Nabi, umat Islam itu berumur berapa? 60 sampai 70 tahun. Sedikit dari mereka yang melampaui 70 tahun, kata Nabi. Itu umur umat Islam rata-rata, ya. Rata-rata segitu. Kemudian mereka meninggal, ya, dikubur di alam kubur, kan begitu. Entah berapa lama kita nggak tahu. Yang jelas semua manusia akan dibangkitkan nanti setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kali. Yang kedua kali, Pak. Kalau tiupan yang pertama, ini kiamat besar, sudah hancur. Dunia ini hancur. Dunia ini hancur. Dan siapa yang merasakan kiamat besar ini? Hanya orang-orang non-muslim. Hanya orang-orang non-muslim. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun imannya kecil, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah mengirim angin yang sangat lembut, lebih lembut dari sutra, kata Nabi. Maka dengan sebab angin tersebut, wafatlah seluruh manusia yang beriman, walaupun imannya kecil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada ketika itu hanyalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin. Mereka lah, ya, yang merasakan
hancurnya alam semesta ini, hancurnya dunia ini dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian ada jeda, ya, setelah kiamat terjadi sampai ditiupkan pada tiupan yang kedua, itu ada jeda, ya, hanya Allah yang tahu berapa lamanya. Kemudian baru setelah itu malaikat Israfil dengan perintah Allah meniup untuk yang kedua kali, maka manusia-manusia yang ada di alam kubur bangkit mereka semua. Dan bangkitnya manusia itu, kata Nabi, sesuai dengan amalnya masing-masing. Ingat ya, sesuai dengan apa? Amalnya masing-masing. Ya, dari sekarang lah, ya, masih berkesempatan, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu, ya, dan terus belajar ilmu tauhid, difahami dengan baik dan benar, kita amalkan ilmu tauhid, ya, dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.